Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yasin. Saya dari IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 4, prodi studi agama-agama. Mata kuliah kultural studi. Dosen aku Dr. Bapak Samsul Hidayat SHGMA. Di sini saya ingin membuat video UAS yang bertemakan globalisasi dan perubahan pola kebudayaan di kalangan kaum muda. Mengenai judul ini saya akan membahas beberapa hal nantinya, yaitu mengenai globalisasi disebut sebagai salah satu konsep yang paling absurd di masa ini, sekaligus menjadi kata yang sering diperdebatkan, diperdengarkan. Globalisasi bayangkan sebagai sebuah proses di mana keterkaitan antar komponen masyarakat semakin erat. Kaum muda menjadi agen pertama dalam globalisasi ini. Masa muda yang merupakan masa transisi mampu mengakomodasi tuntutan globalisasi, yaitu mobilitas tinggi dan jiwa yang dinamis. Globalisasi menjadi salah satu gerakan yang menjalur hingga ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Globalisasi juga dianggap sebagai salah satu faktor utama terjadinya perubahan pada berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial maupun budaya. Kaum muda yang merupakan anggota masyarakat paling dinamis adalah golongan dominan, yaitu pembawa arus utama globalisasi. Lewat kaum muda lah sebagai perubahan kebudayaan terjadi. Dan juga terdapat di artikel Aqidatul Latifah, di mana mengenai globalisasi dan perubahan pola kebudayaan di kalangan kaum muda di Desa Kuala Rosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di dalam artikelnya itu berisi tentang globalisasi dan perubahan kaum muda, di mana pemuda adalah masa perkembangan dan pertumbuhan sosial kebudayaan, serta sangat bergantung kepada keluarga dan lingkungannya. Kebergantungan seorang anak kepada orang tuanya atau orang tua mengganti akan berlangsung dengan berjalannya pendewasaan diri atau sampai pernikahan. Dari mereka pula seorang anak menerima bantuan sangat banyak dan nasihat dalam mencari nafkahnya sendiri, mampu sebagai pekerja, petani dan lain sebagainya. Bagi seorang perempuan, masa remaja itu diawali dengan menstruasi, sedangkan kalau laki-laki itu sedangkan bagi anak laki-laki ditandai dengan upacara khitan. Itu yang ada di artikel. Anak laki-laki di Kuala Rosan memiliki banyak kelebihan daripada anak perempuan, meskipun keduanya
bekerja, tetapi anak laki-laki tidak memiliki kewajiban pekerjaan rumah tangga. Anak perempuan sejak kecil memiliki tanggung jawab untuk bekerja rumah tangga seperti pencuci pakaian, mencuci piring, serta membersihkan rumah dan memasak. Itu yang terdapat di Kuala Rosan. Terkadang anak perempuan bersikap sama dengan ibu mereka, suka mengatur dan dianggap cerewet oleh anak laki-laki. Berbeda dengan anak laki-laki yang setelah bekerja masih punya waktu hingga tidur mereka. Anak perempuan akan menghabiskan waktu mereka untuk mengerjakan kerjaan rumah tangga atau mengasuh adik yang lebih kecil. Meskipun demikian, anak laki-laki dianggap lebih istimewa. Mereka mendapat prioritas dalam banyak hal, dari makanan hingga prioritas pendidikan. Jika biaya pendidikan hanya cukup untuk satu orang, maka anak laki-laki akan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa globalisasi terjadi dengan bentuk konsumsi dan perubahan pola hidup. Konsumsi para kaum muda di desa Kuala Rosan terpaku pada barang-barang sekunder berupa perlengkapan fashion terkini pada motor dan telepon seluler. Pada tingkatan tradisi terdapat perubahan yang mendasar pada berbagai virtual yang dijalani. Ritual gawai yang sebenarnya merupakan ritual adat perayaan panen kini menjadi panggung hiburan dan ajang aktualisasi para muda antar desa. Ritual adanya sendiri tidak menjadi perhatian mereka. Globalisasi merubah wajah pemuda desa Kuala Rosan menjadi serupa dengan pemuda-pemuda lain di belahan dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai artikel dari Afidatul Latifah mengenai globalisasi dan perubahan pola kebudayaan di kalangan kaum muda di desa Kuala Rosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.